Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang mana dengan nikmat-nikmatnya amalan-amalan soleh menjadi sempurna. Yang mana dengan amalan soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat para hambanya. Dan amalan soleh seorang hamba tidaklah sempurna kecuali dengan nikmat Allah. Hadirnya kita di salah satu masjid yang mulia ini untuk menghadiri majelis ilmu ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri taman-taman surga. Karena majelis ilmu ini adalah taman-taman surga, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Qur'an disifati sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur. Mengapa Nabi Nuh disifati dengan kalimat abdan syakur, hamba yang bersyukur? Kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, ternyata Nabi Nuh alaihi salam senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Beliau bisa makan mengucapkan alhamdulillah, bisa minum alhamdulillah, bisa tidur alhamdulillah. Seluruh nikmat yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam senantiasa beliau katakan alhamdulillah. Karena sejatinya nikmat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kuasa untuk menghadirkan nikmat ini. Dan betapa banyaknya orang yang sombong tidak mau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang bersyukur nikmat disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang segelintir orang saja. Orang yang mensyukuri nikmat Allah hanya sedikit saja. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit orang yang bisa mensyukuri nikmat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi orang yang sedikit itu. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Unlimited edition. Unlimited edition. Cuma sedikit saja. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menyampaikan risalah Allah kepada kita, berjuang dengan penuh perjuangan. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diuji demi agar kita umatnya merasakan nikmatnya nilai-nilai Islam. Kalaulah tanpa perjuangan Rasulullah SAW, mungkin Masjid Al-Furqan ini enggak ada. Kalaulah tanpa Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak akan bermajelis ilmu tausiah seperti ini. Maka hendaknya kita jangan pelit-pelit mengucapkan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya orang yang bakhil, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebutkan nama Muhammad tapi dia tidak bersalawat kepadanya. Maka kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya salawat yang kita utarakan, yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Bahkan kembali dengan 10 kali lipat.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alaiya salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah yang akan bersolawat kepadanya dengan 10 solawat. Kita solawat satu kali kepada Rasulullah SAW, Allah akan membalas dengan 10 solawat kepada kita. Padahal makna salawatnya Allah untuk hambanya, maknanya adalah, makna salawat Allah untuk hambanya itu maknanya adalah Allah memuji kita. Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi tatkala kita salawat kepada Rasulullah, Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat. Yang mana kita tahu semua malaikat adalah sebuah makhluk, segerombolan makhluk yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka tatkala kita ingin dipuji oleh Allah, perbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelumnya kami izin untuk bisa berbicara, izin dari para sesepuh, para alim ulama untuk bisa berbicara, menyampaikan sedikit ilmu yang kami pelajari. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang apa itu hati yang lalai. Kita akan mengenal apa itu hati yang lalai. Mungkin hari ini atau sore ini kita membahas hati, dan mungkin minggu depan kita akan membahas hati lagi, dan mungkin tahun depan kita akan membahas hati lagi. Kita jangan sampai bosan untuk membahas hati. Mengapa? Karena hati perlu untuk dibahas. Hati itu perlu untuk dibahas. Banyak sekali manusia yang lupa dengan kondisi hatinya. Makanya kita perlu untuk membahas hati. Dan ketahuilah, sesungguhnya keselamatan hamba, keselamatan kita semua itu tergantung pada keselamatan hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari di mana harta benda dan anak keturunan itu tidak bermanfaat. Anak kita, cucu kita tidak bermanfaat untuk kita di hari kiamat. Harta kita, rumah kita, mobil kita tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Betapa banyak di antara kita yang sibuk mencari uang, sibuk mencari harta, sibuk memperbagus rumah, memperbagus kendaraannya, sibuk mendidik anak-anaknya. Padahal ternyata itu semua tidak bermanfaat, dan dia lupa dengan hal yang bermanfaat, yaitu hati dia. Dia senantiasa sibuk untuk mencari hal yang tidak bermanfaat di hari kiamat, dan dia melalaikan hal yang sangat bermanfaat di hari kiamat, yaitu hatinya. Makalah itu salah satu yang membuat pentingnya kita membahas tentang hati. Dan juga perlu diketahui bersama, hati itu memiliki penyakit-penyakit. Dan penyakit hati itu tidak nampak. Sehingga terkadang di antara kita semua mungkin hati-hati mereka sudah sakit, tapi tidak merasakannya. Atau bahkan dikatakan oleh para ulama, terkadang hati-hati kita itu sudah mati, tapi kita tidak merasakannya. Itulah yang membuat pentingnya kita untuk senantiasa membahas hati. Dan juga ketahuilah, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, kira-kira apa amalan paling banyak yang mereka lakukan? Mungkin ada yang tahu? Ya, apa yang amalan paling banyak dilakukan oleh para Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya?
Ini gara-gara nggak ada hadiahnya, nggak ada yang jawab ya. Iya Bu? Apakah sholatnya? Apakah puasanya? Apakah zikirnya? Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, walam yakun aktsaru tatawwu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawasu ashabihi bi kathrati sholati was-shaum. Dan bukanlah amalan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu sholatnya dan puasanya. Ternyata sholatnya mereka, puasanya mereka itu bukanlah hal yang paling banyak mereka lakukan. Padahal kita sering mendengar riwayat-riwayat tentang bagaimana sholat Nabi, bagaimana tahajudnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tahajud sampai kakinya bengkak. Berarti saking lamanya dan saking banyaknya rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata ada amalan yang lebih banyak lagi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Bal bibidul qulub wa taharatiha wa salamatiha wa quwwati ta'alluqiha billahi khasyatan lahum wa ijlalan wa ta'ziman wa rahbatan fima indahum wa zuhdan fima yafna. Dan dikatakan justru yang paling banyak diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah tentang bagaimana mereka menata hati mereka, bagaimana kekuatan iman mereka, bagaimana pengagungan mereka terhadap Allah, bagaimana pengharapan mereka terhadap pahala-pahala dari Allah. Itu yang diamalkan oleh mereka. Sehingga tatkala hati mereka sudah kuat, sudah penuh dengan iman, sudah penuh dengan pengagungan, mereka akan beramal dengan ragam mereka sebanyak yang mereka inginkan, dan mereka tidak akan tersiksa dengan amalan-amalan tersebut. Kita sering, terkadang kita itu melihat ada orang yang beramal tahajud semalam suntuk. Mungkin bagi kita itu sangat berat sekali, tapi mungkin baginya sangat menyenangkan, karena hati dia sudah bersih, sudah penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita merasa penting untuk senantiasa membahas tentang hati. Karena hati, dikatakan oleh para ulama, hati itu, posisi hati di hadapan raga kita atau anggota tubuh yang lain itu seperti raja di hadapan tentara-tentaranya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati itu adalah raja dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentara-tentaranya. Fa in tabal maliku taba junuduhu wa in khabatal maliku khabata junuduhu. Tatkala raja itu baik, maka tentara-tentaranya akan baik. Dan tatkala raja itu buruk, maka tentara-tentaranya akan buruk. Begitu juga dengan hati. Tatkala hati baik, seluruh badan raga kita akan baik. Kita tidak akan mendengar kecuali yang baik, tidak akan melihat kecuali yang baik, tidak akan berbicara kecuali yang baik. Akan tetapi tatkala hati kita buruk, dipenuhi dengan dosa, tidak ada pengagungan kepada Allah, penuh dengan syahwat, syubhat, maka yang terjadi, jasad kita akan sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat pentingnya kita untuk senantiasa membahas hati dan jangan sampai bosan untuk membahas hati. Makanya kalau kita melihat buku-buku para ulama, banyak ulama-ulama kita yang menulis tentang hati itu sampai berjilid-jilid karena pentingnya pembahasan tentang hati. Maka insya Allah sore ini kita akan membahas tentang apa itu hati yang lalai. Apa itu hati yang lalai? Karena kita hendaknya takut kepada diri kita masing-masing. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa qad yamradu al-qalbu wa sahibuhu la yash'uru bihi wa qad yamutu qalbuhu wa sahibuhu la yash'ur. Beliau menukilkan di dalam kitab Tibil Qulub
Imam Ibnul Qayyim mengatakan terkadang seorang itu hatinya sudah sakit tapi dia tidak merasakan. Dan terkadang hati dia sudah mati tapi dia tidak merasakan. Makanya kita ingin mengenal apa itu hati yang sakit, apa itu hati yang mati, agar kita bisa introspeksi. Jadi insya Allah kita akan memberitahu tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hati yang lalai, apa tanda-tanda hati yang sakit, agar kita bisa introspeksi. Sehingga tatkala kita terjangkit salah satu dari penyakit-penyakit tersebut, kita bisa segera untuk mengobatinya, agar kita tidak terperosok, terjerumus di dalam lubang dosa dan maksiat. Karena sejatinya kita perlu untuk mengetahui sesuatu yang buruk. Terkadang kita hanya ingin tahu yang baik-baik saja. Ternyata kita perlu untuk tahu yang buruk. Agar apa? Agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Sesungguhnya aku mengetahui keburukan dari kebaikan agar aku bisa meninggalkan keburukan. Dan barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka bisa jadi dia akan terjatuh di dalam keburukan. Tanda-tanda hati yang lalai yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah tatkala kita sudah mulai malas untuk beribadah. Yang pertama, tanda hati kita, hati yang sudah ada penyakitnya, hati yang lalai, adalah tatkala kita malas untuk beribadah. Mungkin waktu kita di bulan Ramadan kemarin kita semangat, ada mungkin yang sudah khatam 3 kali, 4 kali. Ada di sini? Khatam 3 kali, 2 kali. Ada yang khatam sekali kemarin Ramadan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tetapi sekarang Ramadan sampai Dzulhijjah, berarti berapa bulan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sudah 2 bulan setengah. Ada yang sudah khatam sekarang? Nah, ini adalah salah satu tanda mengapa grafik ibadah kita menurun drastis. Yang mana tatkala di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1-2 kali khatam, tatkala sudah berlalu 2 bulan kita masuk di bulan Dzulhijjah ternyata belum khatam-khatam, atau mungkin sekarang Al-Quran sudah berdebu. Maka itu kita perlu untuk mewaspadai. Kalau kita ternyata menurun bacaan Al-Quran kita dari bulan Ramadan, itu salah satu indikasi hati kita mungkin hati yang sedang dikasih penyakit. Dikasih penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak akan bisa ditipu. Allah yang akan menipu mereka dengan makar mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan kalau orang-orang munafik tersebut beranjak menuju salat, tidaklah mereka beranjak kecuali dalam keadaan kusala, kaslan. Kaslan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya malas. Ya. Malas beribadah. Dan kita tahu bersama orang munafik hatinya adalah hati yang mati. Mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan ketaatan. Ternyata orang-orang munafik mereka datang ke dalam sholat mereka dengan kemalasan. Maka salah satu indikasi tatkala kita ingin tahu apakah hati kita baik atau tidak, lihat bagaimana ibadah kita. Apakah kita malas? Bagaimana kita hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita dengan sholat? Bagaimana hubungan kita dengan sedekah? Nah, itu semua adalah salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita gunakan untuk menilai hati kita masing-masing. Jadi insya Allah contoh-contoh atau tanda-tanda ini itu untuk introspeksi, ya, tidak untuk menilai orang. Nah ini bahaya, karena ada orang yang, wah ini orang kayaknya hatinya sakit, ini jarang ke masjid. Nah, nggak usah. Kita introspeksi untuk kita sendiri saja. Tatkala kita malas, oh berarti hati saya ini ada kelalaian di dalamnya.
sedang sakit. Kemudian yang kedua, tanda hati yang sakit atau hati yang lalai yang kedua adalah orang tersebut senantiasa meremehkan dosa. Kita senantiasa meremehkan dosa. Baru sekali bohong, baru sekali ghibah. Ya, ibu-ibu ya, biasanya ghibah ini, atau bapak-bapak juga ya. Baru sekali ghibah, baru sekali menggunjing. Ini adalah salah satu bentuk meremehkan dosa. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, wahai istri, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub." Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang kecil. Fa inna laha minallahi taliban. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang remeh tersebut tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melakukan dosa, jangan kita lihat kepada dosanya, tapi kita lihat siapa yang kita maksiati. Yang kita maksiati adalah Rabbun 'azimun jalilun 'alim. Yang kita maksiati adalah Tuhan pencipta alam yang maha tahu, yang maha kuasa, yang azabnya pedih. Harusnya itu tatkala kita bermaksiat, bukan kecilnya dosa tersebut. Terkadang orang baru sekali melirik handphone, atau baru sekali lihat iklan ya. Terlebih sekarang ya, zaman sekarang orang yang punya handphone itu harus banyak-banyak istighfar. Karena terkadang kita melihat yang bagus-bagus, ternyata yang muncul ada juga yang buruknya. Sehingga kita perlu untuk memperbanyak istighfar, sehingga kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meremehkan dosa. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis lain, beliau memperingati dengan sangat keras kepada para sahabatnya untuk tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu." Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut tatkala terkumpul pada seseorang, maka dosa-dosa kecil tersebut akan membinasakannya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil saja tidak boleh diremehkan, terlebih lagi dosa-dosa besar. Dan ternyata banyak sekali dosa-dosa besar yang diremehkan justru. Contohnya seperti apa? Seperti ghibah. Ghibah adalah salah satu dosa besar. Seperti namimah, mengadu domba, adalah dosa besar. Itu adalah dosa-dosa yang terkadang manusia tidak mengindahkannya, sehingga seakan-akan dosa tersebut adalah dosa-dosa yang kecil. Maka salah satu tanda dari hati kita yang lalai adalah tatkala kita meremehkan dosa-dosa. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin dia ya, tatkala melihat dosa, dia akan seperti melihat bongkahan batu yang besar atau gunung yang besar yang akan menimpanya. Itu adalah hakikat orang yang mukmin. Orang yang mukmin hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dosa itu seperti bongkahan batu yang besar atau gunung yang tiba-tiba bisa jadi akan menimpanya. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakitnya, orang-orang munafik, dia melihat dosa-dosa itu seperti serangga yang terbang di depan hidungnya, kemudian dia kebas. Itulah yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang munafik. Maka kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kita termasuk hati yang mana?
Apakah kita termasuk hati yang mukmin atau orang-orang munafik? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dikatakan di sini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatab. Sesungguhnya orang yang mukmin dia akan melihat dosa-dosanya seperti dia sedang berada di lembah sebuah gunung, kemudian gunung tersebut diangkat, dia takut untuk ditimpakannya. Dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang hatinya kotor, hatinya penuh dengan penyakit, dia melihat dosa-dosa itu seperti kadhubah, seperti lalat yang terbang di hidungnya, kemudian dia mengebasi lalat tersebut, sehingga seperti biasa saja, bukan hal yang besar. Padahal kita tahu semua kemaksiatan, dosa itu adalah salah satu sebab utama kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini di antara kita ingin membuka Al-Qur'an itu berat sekali, ingin masuk masjid untuk salat jemaah berat sekali. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita ingin tahajud, salat malam, berat sekali. Kita lebih memilih tidur malam kita. Mungkin bisa jadi itu adalah karena dosa kita. Karena sebagian salaf ada yang mengatakan, demi Allah, aku diharamkan dari salat malam 40 hari karena satu dosa yang aku kerjakan. Jadi beliau sulit sekali untuk melakukan salat tahajud karena satu dosa yang dilakukan. Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa. Karena dosa jangan kita lihat pada besar kecilnya dosa tersebut, tetapi kita lihat kepada siapa kita berdosa, kepada Allah, Tuhan yang agung, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang akan membalas sesuai dengan pekerjaan hambanya dan tidak akan zalim dengan suatu apa. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah tanda hati yang lalai. Yang ketiga adalah terbiasa melakukan dosa dan memamerkan dosa. Jadi yang kedua adalah kita meremehkan dosa. Yang ketiga, tingkatan selanjutnya itu dia terbiasa melakukan dosa. Bahkan dia sampai memamerkan dosa. Atau di dalam istilah syar'inya al-mujaharah bil maksiyah. Dia berterang-terang melakukan dosa. Dia memamerkan dosa. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang senantiasa memamerkan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa, dia pamerkan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana gambaran orang yang memamerkan dosa. Karena sejatinya orang yang melakukan dosa itu biasanya sembunyi-sembunyi. Makanya dosa disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW, mahaka fi nafsika wa karihta yattali alaihi nas. Dosa itu adalah yang menggerogoti hati kita, yang membuat hati kita tidak enak dan kita benci orang lain tahu kalau kita melakukannya. Itu dosa, salah satu indikasi dosa. Tetapi orang sampai memamerkan dosa, itu salah satu tanda hatinya sudah keras, sehingga Allah tidak akan mengampuni, sehingga Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Salah satu bentuk pamer dosa itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa inna minal mujaharati, dan sesungguhnya termasuk bentuk pamer dosa adalah an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alaihi fayaqulu ya fulan 'amiltul barihata kadza wa kadza. Salah satu bentuk pamer dosa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tatkala ada seorang laki-laki dia melakukan suatu maksiat pada malam hari, kemudian maksiat tersebut Allah sudah tutup aibnya, Allah sudah tutup rapat-rapat, tidak ada orang yang tahu. Tetapi dia dengan pedenya pada pagi hari
menyampaikan kepada teman-temannya, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu pada malam hari. Dia pamer. Dan ini sekarang banyak yang terjadi seperti itu. Terlebih para selebgram. Di sini ada selebgram, nggak usah jadi selebgram. Ya. Ada di sini selebgram bu? Nggak ada ya? Selebritis? Tidak perlu jadi selebgram. Sesungguhnya Allah itu innallaha yuhibbul 'abda al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang taqi, yang bertakwa, yang tidak butuh orang lain dan yang tersembunyi. Kita lebih baik tersembunyi, tidak diketahui orang banyak, tetapi kita terkenal di alam langit karena kita sering berzikir kepada Allah, bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu salah satu bentuk mujahar, salah satu bentuk pamer. Ya, tatkala kita sudah bermaksiat dan Allah sudah tutup maksiat kita, Allah sudah tutup aib kita, dan betapa banyak hal tersebut yang Allah lakukan kepada kita. Kemudian kita utarakan maksiat kita kepada orang lain. Kita pamerkan, fulan, alhamdulillah semalam chatan sama fulan. Ditambahin alhamdulillah lagi. Ini adalah salah satu bentuk memamerkan dosa. Dan ini adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terbiasa berdosa. Siapa saja di antara kita yang sedang terbiasa dengan salah satu dosa apapun itu, kita berupaya untuk bertobat darinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita dijauhkan dari sebab-sebab dosa tersebut dan dari dosa-dosa itu. Kemudian tanda selanjutnya yang bisa kita jadikan sebagai indikasi apakah hati kita ini hati yang lalai atau tidak adalah apakah kita sering menghabiskan waktu tanpa faedah. Karena salah satu tanda hati yang sakit adalah dia menghabiskan waktu tanpa ada faedahnya, tanpa hal-hal yang bermanfaat. Dia menghabiskan waktu tidak untuk belajar, tidak untuk bekerja. Terlebih pada zaman sekarang ini ada setan gepeng ini. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi di sini yang bisa menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari. Ya. Maka tatkala kita lebih banyak bertatapan dengan setan gepeng ini ketimbang dengan Al-Quran, nah itu adalah salah satu tanda bahwasanya hati kita adalah hati yang lalai. Karena memang waktu luang itu adalah waktu yang mana banyak manusia terfitnah di dalamnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak sekali manusia yang tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang kalau sudah diberikan kesehatan, sering kali dia lupa dengan nikmat tersebut. Bahkan terkadang dia tidak merasakannya. Makanya dikatakan sehat atau kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas orang-orang yang sehat, yang mana tidak ada yang bisa melihat kecuali orang-orang yang sakit. Jadi sehat itu terkadang dirasakan atau diketahui oleh orang-orang yang sakit. Karena orang-orang yang sakit dia sudah kehilangan iman sehat. Maka itulah Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak lupa dengan iman-imannya. Agar beliau tidak lupa dengan iman-iman yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga waktu luang. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak sekali manusia tertipu di dalamnya. Ternyata banyak di antara kita yang menghabiskan waktu. Sekarang banyak sekali bertebaran kafe-kafe, yang mana banyak di sana orang nongkrong, ngobrol, ngalor ngidul, nggak tahu apa yang dibahas. Kalau yang dibahas masalah agama, mungkin tidak.
Tapi yang dibahas terkadang ghibah, terkadang bisnis yang haram, muamalah yang haram, terkadang pembicaraan anak-anak muda, masalah pacaran, masalah yang tidak bermanfaat. Bahkan sekarang kafe ada yang 24 jam. Sebagaimana Indomaret ada 24 jam, kafe pun ada 24 jam. Sebagai wadah untuk menghabiskan waktu tanpa faedah. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang melelehkan waktu kita, menghabiskan waktu kita tanpa hal yang bermanfaat. Karena sesungguhnya waktu itu adalah makhluk Allah yang agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan makhluk. Yang mana tatkala Allah bersumpah, kecuali Allah akan bersumpah dengan makhluknya yang agung. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan waktu kecuali karena waktu itu adalah hal yang agung. Wal 'asr, demi masa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan sebagian waktu, wal fajr, ya, demi waktu subuh, waktu duha, demi waktu duha. Itu semua menandakan ternyata waktu adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat agung. Yang mana hendaknya kita memperlakukan waktu kita dengan sebaik mungkin. Innama anta anfas, idza dhahaba an-nafsu dhahaba ba'd. Sesungguhnya kalian itu hanya nafas-nafas saja. Yang mana tatkala satu nafas sudah kita hembuskan, sebagian kita sudah hilang. Kita ini hanya susunan nafas. Tatkala kita satu kali nafas, maka bagian puzzle susunan dari jiwa kita, raga kita ini sudah pergi. Itulah hakikat kita. Ya, maka jangan sampai ya kita menggunakan waktu kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ya, itu kurang lebih ada 4 hal yang kami sampaikan tentang ciri-ciri hati yang lalai. Ciri-ciri hati yang lalai. Yang pertama adalah malas untuk beribadah. Yang kedua adalah apa? Apa ibu-ibu? Meremehkan dosa. Yang ketiga, terbiasa melakukan dosa bahkan memamerkannya. Yang keempat, menghabiskan waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Maka tatkala ada di antara kita yang mungkin masih melakukan 4 hal ini, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan, kita semua saling mendoakan ya, agar kita bisa terjauhkan dari 4 hal ini. Karena 4 hal ini adalah salah satu indikasi hati seseorang itu sakit, hati seseorang itu sedang lalai. Kemudian masih berapa menit lagi? 12. Kita lanjutkan ya. Kemudian setelah kita tahu ciri-ciri hati yang lalai bagaimana, ciri-ciri hati yang sakit bagaimana, ketahuilah sesungguhnya tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan kepadanya obat. Inna likulli da'in dawa. Sesungguhnya di setiap penyakit yang Allah turunkan di muka bumi ini, Allah pasti akan berikan obatnya. Jadi tatkala di antara kita ada yang masih melakukan 4 hal tadi, yang mana 4 hal itu adalah penyakit hati, maka jangan takut, jangan bersedih. Allah memiliki obat-obat bagi siapa saja yang ingin terobati hati-hatinya. Yang mana obat yang pertama yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa terobati lagi, bisa menjadi sehat lagi, yang pertama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah melalui apa? Melalui makhluknya, melalui diri kita. Bagaimana Allah telah menciptakan hidung kita di menghadap bawah, bagaimana Allah menciptakan mata kita dengan 2 mata, bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mentakdirkan jantung kita terus berdetuk sehingga kita bisa hidup. Itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dari Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Dari nama-nama Allah As-Sami' yang Maha mendengar,
yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bingung tatkala seluruh hambanya berdoa kepada Allah di dalam sujud-sujud mereka dalam satu waktu. Kita bayangkan semua hambanya tatkala berdoa kepada Allah di dalam sujud mereka pada satu waktu, Allah tahu setiap masing-masing yang didoakan. Mungkin ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta surga, ada yang minta jodoh. Allah tahu semua. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kita ngerundel itu Allah tahu. Allah tahu tatkala kita ingin melakukan kemaksiatan, kita bersembunyi dari pandangan manusia. Allah tahu tatkala kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengetahui Allah, kita mengenal Allah, hati kita akan semakin hidup. Kita akan semakin mengetahui ternyata Tuhan ana ini, Tuhan saya ini yang selama ini saya sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih sayang, yang rahmatnya seluas melebihi kemarahannya, mendahului kemarahannya, yang mana Allah juga yang memiliki azab yang pedih, yang maha tahu tatkala kita beramal sesuatu maka Allah akan menimbangnya. Maka yang pertama, agar hati kita menjadi sembuh lagi, hati kita tidak terjangkit penyakit, marilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah majelis-majelis yang menerangkan tentang Asmaul Husna, ya. Hadirlah majelis-majelis yang tentang tauhid, ya, mengajarkan akidah, bagaimana berkeyakinan kepada Allah dengan benar, sehingga hati kita akan bersih, ya, dari kesyirikan. Karena tentu kesyirikan adalah salah satu penyakit yang sangat berat, salah satu penyakit yang sangat, ya, kalau kita katakan kanker stadium 4, ya, kanker stadium 4 itu syirik. Tetapi banyak sekali orang yang melakukan kesyirikan, tetapi dia tidak merasakan bahwasanya itu adalah penyakit hati yang paling parah. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuat, Allah yang maha satu, yang tidak mau untuk diduakan. Kita mengenal Allah agar kita bisa mengobati hati-hati kita. Kemudian yang kedua adalah baca Al-Quran. Siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran dari setelah Ramadan sampai sekarang? Ada yang sudah khatam Al-Quran lagi? Ada ya? Alhamdulillah. Baca tafsirnya sudah? Insya Allah, ya. Salah satu agar kita bisa mengobati hati kita adalah kita membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Karena Al-Quran itu adalah kitabul hidayah. Al-Quran itu adalah kitabul hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau kita atau ibu-ibu semua, ibu-ibu kalau beli alat masak ada cara pemakaian. Kalau cara pemakaiannya itu pakai bahasa Suryani, kira-kira paham tidak? Sekarang lagi rame ya bahasa Suryani. Kira-kira kalau kita baca, kita lagi di jalan tol sekarang, kita lagi di jalan tol melihat yang pelang hijau-hijau itu menuju Lumajang 70 kilo. Tapi tulisannya pakai bahasa Suryani atau bahasa Cina. Kira-kira paham tidak? Tidak ada yang paham. Dan tatkala kita tidak paham, kita kira-kira pelang tersebut bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Begitu juga dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran dengan membacanya pun kita sudah mendapatkan pahala, tapi kita ingin naik level. Kita ingin setelah kita membaca Al-Quran, kita fahami maknanya. Karena Al-Quran adalah kitabul hidayah. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu qulubul ladzina taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Allah telah menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut adalah perkataan yang paling baik. Al-Qur'an yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka. Kemudian ini pembahasannya. Ya, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah petunjuk Allah yang akan Allah berikan, yang akan Allah tunjukkan kepada Allah yang akan Allah tunjukkan kepada yang Allah inginkan. Al-Qur'an adalah hidayah, kitabul hidayah. Maka kita jadikan Al-Qur'an sebagai kitabul hidayah, bukan hanya sekedar baca. Kita sudah membaca, alhamdulillah, kita next level, naik, karena sejatinya setiap hamba itu berusaha untuk menjadi lebih baik di dalam setiap hari. Kalau hari ini kita sudah mampu untuk membaca Al-Quran, besok kita coba baca tafsirnya. Kita coba hadiri majelis tafsir agar kita bisa paham apa yang Allah inginkan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, obat yang selanjutnya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan meluluhkan hati kita. Tatkala hati kita sudah keras, hati kita sudah buta, hati kita sudah mulai berpenyakit, maka obatilah hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang laki-laki datang kepada salah seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Laki-laki tersebut mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa yang diadukan kira-kira? Yang diadukan adalah kerasnya hati. Di antara kita ada yang pernah mengadu bahwasanya hatinya keras, tidak? Kalau kita mengadu ke dokter, paling apa yang kita adukan? Pusingnya, atau asam uratnya, atau kolesterolnya, itu. Apakah di antara kita ada yang pernah mengadu karena hati kita keras? Aku mendengar nasihat kok tidak terenyuh. Aku mendengar kabar-kabar saudara kita yang ada di Palestina kok tidak ada iba di dalam hati kita. Aku mendengarkan Al-Quran kok biasa saja. Itu adalah salah satu tanda hati yang keras. Tatkala di antara kita ada seperti itu, adukan kepada para asatidzah, para ulama, sehingga mereka akan memberikan jalan keluar. Seorang pemuda tadi berjalan menuju Al-Hasan Al-Basri. Kemudian beliau mengatakan, syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Basri qaswata qalbihi, qaswatan fi qalbihi. Mengadukan hatinya yang keras. Mungkin selama ini dia membaca Al-Quran, dia bisa menangis. Dia tatkala melihat ada ayat-ayat tentang ancaman, dia menangis, dia takut. Tatkala melihat ayat-ayat tentang surga, dia gembira. Tetapi kok saat itu biasa saja, sehingga dia merasakan hatinya keras. Dan dia mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, adhibhu bidzikr, luluhkanlah hatimu dengan memperbanyak zikir. Jadi kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi luluh. Kita ucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap jalan kita istighfar banyak-banyak. Itu adalah salah satu agar kita bisa meluluhkan hati kita. Baik. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak yang ingin kami sampaikan. Terlebih untuk obat-obat hati, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan. Pada intinya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dijadikan hati yang luluh, hati yang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengobati hati kita sehingga kita bisa beramal soleh karena hati kita yang sehat. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada cukup ya? Kurang lebih kami mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.